Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyalahgunaan teknologi adversarial attack dan deepfake. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Chandra Kartika Wiguna dengan NIM 2215101077. Nah, yang pertama, adversarial attack. Ini adalah cara untuk mengelabui sistem kecerdasan buatan atau AI dengan memberikan data palsu atau yang telah dimodifikasi. Data ini terlihat biasa saja bagi manusia, tetapi bisa membuat AI salah paham. Contohnya, bayangkan ada kamera pintar di mobil yang bisa membaca rambu lalu lintas. Nah, jika seseorang menempelkan stiker kecil di rambu lalu lintas bertuliskan stop, kamera itu mungkin salah mengenalinya sebagai rambu lalu lintas bertuliskan jalan terus, yang bisa sangat berbahaya. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu pada sistem kendaraan otonom. Sebuah studi menunjukkan bagaimana rambu lalu lintas bertuliskan stop dapat dimanipulasi dengan hanya menambahkan stiker kecil atau menambahkan pola tertentu, yang hasilnya kamera kendaraan salah mengenali rambu tersebut sebagai rambu batas kecepatan, sehingga kendaraan gagal berhenti di persimpangan. Nah, akibat dari penyalahgunaannya itu, yang pertama, bahaya keselamatan, yaitu kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan karena gagal mematuhi rambu lalu lintas. Yang kedua, kepercayaan publik yang menurun. Jika sistem AI sering gagal, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada kendaraan otonom atau teknologi sejenisnya. Nah, untuk solusinya, yang pertama, adversarial training, yaitu melatih model AI dengan data palsu atau adversarial agar sistem bisa mendeteksi manipulasi tersebut. Yang kedua, sistem redundansi, yaitu mengintegrasikan beberapa sensor seperti radar dan GPS untuk memverifikasi keputusan AI. Yang ketiga, deteksi anomali, yaitu menggunakan alat keamanan tambahan untuk mendeteksi input yang mencurigakan sebelum diproses. Sebuah survei menunjukkan bagaimana adversarial attack digunakan untuk mengacaukan sistem kecerdasan buatan, termasuk pengelompokan lalu lintas jaringan dan pendeteksi intrusi. Teknik seperti Universal Adversarial Perturbation atau UAP memungkinkan penyerang menyisipkan gangguan pada data sehingga sistem salah mengklasifikasikan hasil. Bahkan pada model berbasis Deep Neural Network atau disingkat DNS dengan tingkat keberhasilan yang signifikan. Nah, yang kedua, deepfake. Deepfake adalah teknologi untuk membuat video atau audio yang palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Ini sering digunakan untuk meniru seseorang sehingga terlihat atau terdengar seperti mereka yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Contohnya, video palsu seorang politisi yang terlihat menyampaikan pidato yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan, yang dapat digunakan untuk menyebarkan kebohongan atau memanipulasi orang lain. Contoh kasus, yaitu pada tahun 2020, sebuah video deepfake dari CEO perusahaan digunakan untuk serangan phishing visual. Dalam video tersebut, pelaku terlihat meminta tim keuangan mentransfer uang ke rekening tertentu. Video ini meyakinkan karena tampak seperti berasal dari CEO yang asli. Nah, akibat dari deepfake yaitu yang pertama, kerugian finansial. Perusahaan dapat kehilangan jutaan dolar akibat transfer yang tak sah. Yang kedua, kerugian reputasi. Pihak yang terkena serangan mungkin kehilangan akreditasi di mata publik. Nah, untuk solusinya, yang pertama bisa verifikasi identitas multifaktor, yaitu tidak hanya mengandalkan video atau suara, tetapi juga kode verifikasi atau komunikasi langsung dari sumber asli. Yang kedua, deteksi deepfake, yaitu menggunakan perangkat lunak yang dapat menganalisis kejanggalan dalam video seperti sinkronisasi bibir atau pencahayaan. Yang ketiga, edukasi karyawan.
yaitu melatih karyawan untuk mengenali tanda-tanda phishing atau manipulasi teknologi. Nah, teknologi deepfake semakin canggih, memungkinkan manipulasi visual dan audio yang sangat realistis. Penelitian menunjukkan bahwa deepfake sering digunakan untuk menyebarkan misinformasi dan melakukan serangan reputasi seperti video palsu dari tokoh terkenal. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk alat pendeteksi yang kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang adversarial attack dan deepfake. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.